Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti, Alitas Anesti, Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara Kevin Arga Sipayung dari Papua, yang beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Ini pertanyaan selanjutnya yang masih perlu kita jawab, yaitu tentang makan daging dan darah. Saya membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 20 dan 29. Baca dulu itu. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari pencampuran, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Oke, ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencampuran. Terima kasih. Jadi itulah bunyi ayatnya, bahwa kita tidak boleh memakan atau meminum darah, dan juga tidak boleh makan daging hewan yang matinya karena dicekik. Apakah benar artinya demikian? Terima kasih Romo. Shalom. Kevin A. Sipayung. Saudara Kevin, untuk memahami maksud ayat ini, kita tidak bisa hanya mengutip satu ayat saja, lalu kita tafsirkan pada dirinya sendiri. Kita harus melihat konteksnya. Mengapa ayat itu ada di sana? Konteksnya adalah kita baca mulai dari ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea, yaitu maksudnya dari Yerusalem, karena Yerusalem terletak di provinsi Yudea, ke Antiokhia, yaitu ke Syria, yang merupakan pusat baru dari kekristenan awal sesudah Yerusalem, dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, kelihatannya orang-orang ini dalam ayat 5 dari pasal zaman itu adalah orang-orang yang tadinya orang-orang Farisi, yaitu aliran di dalam agama Yahudi yang begitu ketat mempertahankan hukum Taurat, termasuk hukum sunat, sebab sunat itu bagian dari Taurat. Coba kita baca di dalam kitab Imamat pasal 12 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar ke kain yang ia najis. Teruskan ayat 2. 3 coba. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu. Iya toh? Pada hari ke-8 haruslah dikerat kulit daging anak itu. Dan karena ini berasal dari Taurat, dan orang-orang Farisi yang menjadi percaya kepada Kristus ternyata masih belum memahami makna dari kasih karunia dalam Kristus, sehingga dalam pasal 15 ayat yang kelima, coba kita baca dari Kisah Rasul itu. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini kan berarti jadi sunat itu bukan salah satu-satunya masalah yang mereka ajukan, tapi menggenapi seluruh hukum Musa, menuruti seluruh hukum Musa. Jadi mereka mengharapkan melalui ketaatan kepada hukum itulah mereka dapat diselamatkan. Itulah akhirnya berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa Kristus datang untuk
memberikan kita penebusan. Dan penebusan itu berdasarkan kasih karunia. Nah, memang sebenarnya sunat itu tadinya bukan bagian dari hukum Taurat. Itu adalah perintah Allah kepada Abraham sebagai tanda perjanjian. Karena Allah menjanjikan kepada Abraham beberapa hal, yaitu berjanji mengenai keturunan. Karena Adam waktu itu sudah seumur 100 tahun, ya, Sarah istrinya umur 99 tahun, mereka belum punya anak. Dan mereka mengharapkan untuk dapat anak. Maka Allah menjanjikan, kita baca di dalam Kejadian pasal 17. Ayat yang kedua sampai ayat 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ya, jadi ini Allah mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan membuat engkau sangat banyak, meskipun pada waktu itu dia umur sudah hampir 100 tahun. Dan istrinya umur hampir 99 tahun, yang menurut logika, menurut nalar, tidak mungkin mereka punya anak. Tapi Allah berjanji bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Terus? Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar. Nah, itu janjinya Allah. Meskipun kamu udah umur hampir 100 tahun, aku akan membuat engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Untuk ada bangsa tentunya ada keturunan. Untuk ada keturunan tentunya ada anak. Mungkinkah orang umur segitu bisa punya anak? Nah, tapi ini janjinya Allah. Kalau Allah yang berjanji, pasti dia dapat melaksanakannya dan dia tahu apa yang dilakukan, ya. Jadi yang pertama janjinya adalah tentang anak, cucu, dan keturunan. Coba kita baca lagi ayat 5 itu. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itulah mujizatnya. Orang umur 100 tahun, kakek-kakek dan nenek-nenek 99 tahun, masa akan melahirkan anak, gitu kan? Yang menjadi masalah. Terus? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu. Nah, terus? Dan Allah keturunanmu. Jadi pertama janjinya adalah Abraham akan diberi anak tentunya, karena akan ada keturunan. Yang kedua, anak-anaknya Abraham ini menjadi umat khusus dari Allah. Allah menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi keturunan Abraham akan menjadi bangsa pilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan ke negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah. Nah, jadi perjanjian yang ketiga isinya bahwa kepada bangsa keturunan Abraham yang akan dilahirkan dari anaknya Abraham itu diberi tanah perjanjian, yaitulah tanah Israel, yaitulah tanah Kanaan itu. Itu isinya perjanjian Allah kepada Abraham. Anak, umat menjadi umatnya Allah, dan tanah. Ya. Nah, kalau itu adalah janji yang diberikan Allah kepada Abraham, isinya janji adalah itu, maka Abraham juga harus memegang tanda perjanjiannya dengan Allah itu. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Kalau dari pihak Allah sudah janji, anak, umat pilihan, dan tanah, itu dari Allah. Nah, dari Abraham apa? Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-menurun. Nah, oke. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, itu. Kalau Allah menjanjikan 3 hal tadi, maka Abraham harus memegang perjanjian itu. Perjanjiannya apa? Yaitu dengan sunat. Kenapa kok sunat?
Tanda perjanjian kenapa sunat? Ya, karena ini berkaitan dengan keturunan. Dan alat yang dapat nanti menghasilkan keturunan yaitu kan alat kelamin. Maka alatnya itu diberi tanda. Tanda perjanjian dengan sunat ini. Jadi sunat ini bukan merupakan cara masuk surga. Sunat ini adalah tanda perjanjian yang dipegang oleh keturunan Abraham secara fisik loh ya. Ini keturunannya secara fisik. Sebagaimana untuk membuktikan mereka tetap setia kepada janjinya Allah. Sebagaimana Allah akan tetap akan setia kepada janjinya. Makanya ayat yang ke-11, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu adalah merupakan tanda perjanjian, bukan tiket untuk masuk surga. Terus anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Terus yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Iya, tapi karena sudah dibeli jadi budak, itu menjadi miliknya Abraham, menjadi hartanya Abraham. Terus orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian. Nah, perjanjian Allah itu menjadi perjanjian kekal pada keturunan Abraham di dalam dagingnya, di dalam alat kelaminnya, dalam bentuk sunat itu. Nah, kalau ini asalnya dari Abraham sebagai tanda perjanjian, ketika Nabi Musa datang, diberikan tanda hukum Taurat, ternyata itu dimasukkan dalam bagian hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, yang memang mereka secara fisik adalah keturunan Abraham, tanda perjanjian ini sangat penting sekali, karena mereka menunjukkan bahwa memang keturunannya Abraham, maka disunat. Mereka ada karena akibat janjinya Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah orang yang bukan Israel, yang secara fisik bukan keturunannya Abraham, juga terikat oleh janji ini? Nah, ini yang menjadi masalah. Dan itu yang akhirnya kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 tadi. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Ya itu, siapa itu orang-orang Farisi tadi, ya toh? Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Mengajar pada saudara-saudara, padahal saudara-saudara ini bukan orang Yahudi, orang Antioquia ini. Orang non-Yahudi yang tidak terikat perjanjian Allah dengan Abraham, sebab mereka bukan keturunan Abraham secara fisik. Nah, kalau keturunan Abraham secara fisik, ya memang terjadinya adalah dari alat kelaminnya Abraham turun-temurun kan gitu. Tapi kalau bukan, apakah mereka juga harus dipaksa menggunakan tanda itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka dikatakan bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 15 itu, baca lagi. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, tuh. Ini penyelewengan sebenarnya. Karena itu tidak ada kaitannya dengan dengan keselamatan. Itu tanda perjanjian bahwa umat Israel keturunan Abraham secara fisik itu akan menjadi umat perjanjian, kan itu. Ya. Makanya ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Karena itu salah. Kenapa orang yang bukan Yahudi disuruh bersunat pula? Kenapa orang yang bukan Yahudi disuruh mengikuti Taurat pula? Karena mereka datang kepada Kristus menjadi anggota gereja, bukan karena mereka mentaati Taurat, tetapi percaya pada Kristus yang bangkit. Kristus yang disalibkan, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Bukan karena Taurat. Ya. Oleh karena itu ajaran yang salah ini harus dibentengi,
atau ditolak, dan ajaran gereja, ajaran Injil itu harus dibentengi. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas yang waktu itu menjadi guru di Antiokhia melawan dan membantah pendapat itu. Terus akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Masalah ajaran gereja itu bukan ajaran perorangan. Orang-orang sekaliber Paulus dan Barnabas sekalipun, mereka benar dalam membela ajaran Injil dan menyangkal ajaran orang-orang Yahudi tadi. Tapi kalau itu hanya bersifat pengajaran pribadi, bukan menjadi ajaran universal dari Injil. Makanya ajaran pribadi ini harus diratifikasi secara bersama dengan para rasul. Harus diputuskan secara bersama menjadi keyakinan seluruh gereja, bukan pendapat perorangan. Oleh karena dalam gereja ortodoks pendapat perorangan tidak berlaku. Sebelum itu dirumuskan dalam konsili, diadopsi diterima sebagai memang ajaran Roh Kudus. Sehingga itu menjadi pegangan seluruh gereja, bukan pendapat perorangan. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks tidak ada aliran Yohanes Kristusisme atau Athanasius dari Aleksandrianisme atau itu tidak, karena bukan pendapat perorangan. Tetapi keyakinan bersama milik seluruh gereja. Oleh karena itu, maka akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu, maksudnya jemaat Antiokhia, pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua, yaitu para presbiter, yaitu para romo, para gembala gereja di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Akhirnya pergilah mereka, dan ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Ya. Dan ternyata golongan dari yang pergi ke golongan dari orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sama yang datang ke Antiokhia dan mengganggu orang-orang di Antiokhia itu ada di Yerusalem ini. Makanya di dalam ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi mereka menganggap bahwa mengikuti hukum Musa itulah jalan keselamatan. Nah, akhirnya untuk membahas ini diadakanlah sidang bersama atau konsili. Inilah konsili para rasul yang pertama yang akhirnya menjadi model dari gereja ortodoks dari zaman purba untuk menyelesaikan masalah-masalah doktrinal, masalah-masalah ajaran kalau lagi diserang bidat dengan melakukan konsili bersama ini, dan keputusan dari konsili ini mengikat. Makanya dikatakan ayat yang ke-6, makalah bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ya, bersidanglah mereka mengadakan konsili bersama. Terus sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Jadi bukan pendapat perorangan, berpikiran bersama, membahas secara bersama. Terus berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Mengapa Petrus berdiri? Karena Petrus waktu itu adalah yang pertama menjadi pimpinan kolega para rasul. Maka sebagai presidennya, gitu, sebagai pimpinan ketuanya, dia mengatakan terlebih dahulu, apa katanya? Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Iya, Allah memilih aku dari antara kamu sebagai pimpinannya. Terus supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Oke, terus Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka yang sama seperti kepada kita. Oke, yaitu orang-orang
Di rumahnya Cornelius diberi Roh Kudus. Para rasul juga diberi Roh Kudus pada waktu hari raya Pentakosta. Berarti mereka pun juga diberi Roh Kudus sama dengan kita, tanpa mereka harus disunat dulu, tanpa mereka harus jadi Yahudi sendiri dulu, orang-orang yang non Yahudi ini. Terus Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. nah, tidak dibedakan karena masalah sunat atau Taurat antara orang-orang Yahudi yang percaya dan orang-orang non Yahudi yang percaya itu. Terus Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh nah, karena mereka disucikan bukan dengan mentaati hukum Taurat, tapi disucikan karena iman, karena percaya. Nah, kalau itulah yang dilakukan Allah, maka akhirnya Petrus mengatakan dalam 10 itu, Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu nah, kalau Allah itu loh menerima mereka tanpa kuk itu adalah kayu yang dipasang pada 2 ekor sapi yang digunakan untuk membajak tanah supaya sapi itu bisa digerak-gerakkan oleh petaninya. Itu namanya kuk. Kuk itu adalah alat pengendali, ya, yang terbuat dari kayu. Nah, hukum Taurat itu menjadi semacam kuk untuk mengendalikan orang, gitu ya, supaya mengikuti perintah-perintahnya Allah. Maka dikatakan di dalam ayat 10 ini, yang tidak dapat dipikul. kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan kepada tengkuk murid-murid itu? Seperti kepada tengkuknya sapi, suatu kuk. Yaitu hukum Taurat. Harus sunat, harus menurut hukum Taurat. Itu adalah kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri, karena begitu berat untuk dapat menjalankan secara setia hukum itu, karena ada ketetapan di dalam Taurat bahwa untuk menjalankan hukum itu harus menjalankannya secara sempurna, tidak boleh ada yang kurang. Coba kita baca di dalam Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum. Tidak. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum. Dan di dalam perjanjian baru dijelaskan dengan terjemahan lebih bebas di dalam Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi syaratnya adalah setia. Siapa sih yang bisa setia menjalankan hukum? Banyak lubang-lubangnya kan. Dan taat menjalankan semua hukum, ya tidak mungkin lah. Maka dikatakan dengan seperti ini. Jadi sebenarnya karena syaratnya hukum Taurat supaya kita tidak terkutuk itu adalah menjalankan seluruhnya. Padahal banyak dari kita melanggar hukum itu, maka kita kena kutuk. Berarti kita tidak kuat menjalankan hukum Taurat itu pada dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam ayat 10 tadi, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Dengan mengatakan, kamu harus disunat, kamu harus menuruti hukum Musa, kalau kamu mau diselamatkan, itu kuk yang kamu pasang. Makanya ayat 11, sebaliknya, sebalik dari kuk tadi, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kita yang orang Yahudi ini loh, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga sama. Nah, setelah itu semua akhirnya diam. Dan akhirnya yang menjadi episkop pimpinan gereja di Yerusalem waktu itu adalah Yakobus. Maka sekarang bergantilah Yakobus yang berbicara dalam ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya." Oke.
Jadi bangsa-bangsa lain tadinya bangsa-bangsa non-Yahudi sudah dipilih menjadi umat. Maka kalau begitu ayat 19, Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain. balik kepada Allah. Ya. Jangan recokin mereka dengan harus ini, harus itu. Mereka harus percaya kepada Kristus saja. Masalahnya sekarang, karena di dalam gereja waktu itu ada dua kelompok manusia. Kelompok orang Yahudi yang sangat memperhatikan Taurat. Kelompok orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi yang tidak tahu sama sekali hukum-hukum Taurat ini. Nah, kalau mereka diberi kebebasan begitu saja, maka orang Yahudi akan merasa ini tidak fair ini. Kok mereka boleh melakukan semua, mereka tidak sunat ini dan itu? Tidak fair. Oleh karenanya akhirnya diambil jalan tengah. 20 maaf. Jadi setelah 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Terus, Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. nah mengapa itu? Ini adalah jalan tengah. Oke. Kalian, orang-orang non-Yahudi diizinkan untuk tidak mengikuti Taurat dengan tidak bersunat. Tapi kalian juga harus memikirkan sensitivitas orang-orang Yahudi. Kalian kan tadinya penyembah berhala. Kalian tadinya tidak ada aturan moral berzina ke sana kemari. Nah, itu harus dihentikan. Dan hal-hal yang orang Yahudi merasa jijik, seperti makan darah, itu kamu harus hentikan. Dengan demikian orang Yahudi dapat menerima kamu. Sebagaimana kamu diterima orang Yahudi tanpa harus sunat. Maka dikatakan supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala. Sebab orang-orang non-Yahudi ini kebanyakan adalah penyembah berhala tadinya. Dan dari percabulan, sebab orang-orang non-Yahudi ini tidak punya aturan moral tentang percabulan. Ya, ini juga menjadi candungan bagi orang Yahudi. Dari daging yang mati dicekik dan dari darah, mengapa begitu? Sebab sebelum Kristus datang, cara Allah menyucikan orang Yahudi itu dengan korban. Dan korban itu korban binatang dengan pencurahan darah. Oleh karena itu kita baca dalam Imamat 17 ayatnya 10-11. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan dari darah apapun juga aku sendiri akan menentang. Nah, pada waktu zaman perjanjian lama, orang yang makan darah akan dihukum oleh Allah. Mengapa? Jadi keras sekali hukum tentang darah. Mengapa? Teruskan. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Terus? Karena nyawa makhluk ada di dalam Nah, darahnya. maksudnya gini, kalau nyawa makhluk itu kehilangan darah, pasti mati, gitu kan? Kalau orang kehilangan darah kan mati. Maka dikatakan nyawa makhluk ada pada darahnya. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Nah, aku memberikan darah binatang itu di atas mezbah, dikorbankan sebagai sarana untuk menebus bangsa Israel dari dosa-dosanya melalui darah korban. Terus Untuk mengadakan pendamaian untuk mengadakan pendamaian dari bagi nyawamu. nyawamu. Berarti kalau itu darah binatang sangat suci, itu hanya untuk Allah, karena itu ada menyangkut untuk pendamaian dari dosa mereka. Maka jangan sembarangan dengan darah. Sebab itu sarananya kamu didamaikan dengan Allah. Terus? Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Karena kalau manusia berdosa itu hukumnya adalah mati, upah dosa adalah maut. Maka supaya
jangan sampai setiap berdosa, Israel berdosa itu dibunuh, maka diwakilkan dengan binatang itu. Binatang yang dibunuh, darahnya dicurahkan, orang Israel yang berdosa diampuni, tidak harus dibunuh setiap kali berdosa. Oleh karena itu, darah kurban ini sangat penting sekali. Terus, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal. Jangan makan darah, sebab darah itu hanya digunakan sebagai sesuatu yang suci, sebagai pendamaian dosa kepada Allah. Maka jangan dibuat sembrono. Nah, itu pada waktu Israel. Dan orang Israel tidak begitu saja bisa menghilangkan itu, karena berabad-abad itu caranya mereka tidak makan darah. Seperti orang yang tadinya selama hidupnya tidak pernah makan babi, jadi Kristen mau makan babi, pasti tidak akan semudah itu langsung makan babi. Tidak. Sama itu. Itulah sebabnya maka hal yang sangat sensitif bagi orang Israel ini, dalam keputusan ini untuk jalan tengah, kamu jangan makan itu. Sebab itu akan menyinggung perasaan orang Yahudi. Tapi bukan berarti ini akhirnya dijadikan Taurat yang baru, kan. Konsil itu diadakan untuk mengatakan orang-orang non-Yahudi tidak usah ikut Taurat. Nah, kalau ini lalu dijadikan Taurat, orang Kristen ketakutan kalau makan darah, lah itu kan jadi Taurat yang baru, sama aja. Jadi ayat ini bukan menjadikan suatu Taurat yang baru. Ayat ini adalah pemecahan masalah yang ada di antara dua kelompok jemaat yang ada di gereja mula-mula itu. Oke, kamu orang Yahudi, orang non-Yahudi, tidak usah disunat, tidak usah mengikuti Taurat. Tapi kamu harus menjaga perasaan kami. Hal-hal yang sensitif bagi kamu jangan lakukan di depan kami. Maka apa yang hal-hal yang sensitif itu? Yaitu makan ayat yang pasal 15 ayat yang ke-20, yaitu tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan. Nah, berhala itu sesuatu yang sangat tidak disukai orang Yahudi, dijauhi. Terus dari pencabulan. Ya, karena orang-orang dunia waktu itu non Yahudi itu tidak ada aturan moralnya dalam melakukan percabulan. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Nah, ya karena kalau mati dicekik berarti darahnya masih di dalam. Dan kalau kamu makan binatang yang mati dicekik, berarti kamu makan darah yang ada dalam daging itu. Dan dari darah, sebab darah ini sudah dijelaskan tadi dalam konteks perjanjian lama adalah digunakan sarana penebusan, pendamaian tadi. Makanya akhirnya surat itu ditulis, diulang lagi kata-kata itu. Nah, kita baca ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan. Jadi hasil daripada konsili tadi mengenai bahwa keselamatan itu bukan karena hukum Taurat, hanya kasih karunia. Bahwa ada aturan mereka supaya tidak menyinggung orang Yahudi, tidak memakan makanan yang dicemar berhala, dan tidak melakukan percabulan, serta tidak makan daging binatang yang mati dicekik dan dari darah tadi, adalah merupakan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, keputusan gereja. Apa itu keputusannya? Ayat 28. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Nah, jangan ditanggung pada kamu lebih banyak beban, macam-macam hukum Taurat tadi, tidak. Nah, hanya ini saja, apa? Ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berarti tidak membuat sak orang Yahudi. Kalau kamu makan persembahan berhala, berarti kamu masih menyembah berhala dong. Terus? Dari darah, sebab tidak memesak orang Yahudi, karena darah itu sesuatu yang amat suci di dalam konteks perjanjian lama. Dari daging binatang yang mati dicekik. Ya, karena kalau matinya dicekik berarti darahnya masih di dalam. Dan kalau kamu makan binatang seperti itu berarti kamu masih makan darah. Dan dari percabulan. Karena itulah gaya hidup kalian sebelum kalian menjadi orang Kristen.
Jadi kalau gitu, makan darah ini bukan menjadi Taurat baru. Jadi kalau gitu diizinkan nggak kita makan darah itu? Nah pertanyaannya, apakah darah itu membuat kita masuk neraka? Kalau kita makan. Kalau kita makan darah membuat kita masuk neraka, lalu apa gunanya Yesus mati disalibkan buat kita? Berarti darah binatang itu lebih berkuasa dari darah Yesus. Jadi kalau gitu landasan seandainya kita tidak makan, demikian juga dalam gereja ortodoks, seandainya kita tidak makan darah itu bukan karena itu najis. Itu bukan karena itu haram. Kita menghormati keputusan gereja awal dalam penyelesaian masalah. Jadi kita tidak makan darah karena kita menghormati konsili yang ditetapkan oleh Roh Kudus itu. Nah kalau kita makan gimana? Ya tidak masalah, orang ini bukan Taurat baru kok. Ini kan dari jalan pemecahan. Ya tapi sebaiknya kalau kita umat ortodoks, kita menghormati karena kita percaya hasil konsili adalah suara Roh Kudus, kita tetap tidak makan untuk menghormati suara Roh Kudus di dalam hasil konsili. Bukan pada darahnya itu sendiri. Darahnya itu sendiri tidak mempunyai efek menyelamatkan atau tidak menyelamatkan. Karena memang tujuannya tadinya adalah untuk menjembatani perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jadi kalau gitu gimana sekarang? Kita makan atau tidak? Kita orang ortodoks, kalau kita menghormati konsili, ya kita tidak makan. Karena konsili ini suara Roh Kudus. Tapi bukan karena darah itu membuat kita masuk neraka, bukan. Bukan karena makan darah itu sesuatu yang haram, bukan karena itu. Tapi karena itu Roh Kudus telah menuntun gereja awal untuk mencari solusi pemecahan antara dua komunitas itu. Kita menghormati hasil konsili kalau kita tidak makan darah itu. Tapi mereka yang tidak percaya hasil konsili, ya terserah. Tidak ada ketetapan harus atau tidak. Ya. Jadi kalau begitu, ini ketetapan dari konsili para rasul di Kisah Rasul 15 ini, ayat 20 dan 28 itu bukan merupakan Taurat baru. Karena kita tidak diselamatkan oleh Taurat. Menurut ayat yang ke-10-11 tadi. Coba kita baca. Kisah Rasul 15 ayat 10-11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yaitu hukum-hukum Taurat tadi, terus yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan diperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya kan? Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan membuat Taurat baru. Dan ini tidak boleh dijadikan Taurat baru. Sebab kalau kita membuat Taurat baru, lah akhirnya kita mengulangi lagi kesalahan daripada orang-orang mantan Farisi yang mengganggu gereja Antiokhia itu. Saudara Kevin, saya kira itu jawaban yang dapat saya berikan. Sebenarnya ini sudah saya jawab sih. Ada, coba cari lagi itu, ada tentang makan darah itu yang juga pernah dipertanyakan oleh orang. Jadi ini mungkin dua kali ini saya menjawab tentang masalah ini. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.